Alhamdulillah ya. Semuanya sehat nak? Sehat, alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Pak dalam pelajaran PAI. Masih ingat? Pastinya masih ingat. PAI itu singkatan dari Pendidikan Agama Islam. Makanya Pak hidupkan dulu fokusnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar sebagaimana kalian lihat di layar di papan tulis. Kita akan belajar materi hidup damai dalam kebersamaan, yaitu subtema pesan pokok surat Ali Imran ayat 61 dan ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Siap nak belajar hari ini? Baik, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silakan pimpin dulu doanya. Ya. Doa buat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Shadaqallahul azim. Oke, alhamdulillah sudah berdoa. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dan seterusnya mendapat berkah dan perlindungan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, setelah berdoa sekarang Pak mau cek dulu kehadirannya. Oke, Pak absen dulu ya, cek dulu. Pedro Manik, Gabriel, Muzaki, Putri Febri. Baik, hadir ya, alhamdulillah hadir semua. Sekarang sebelum materi kita akan ice breaking dulu. Di sana ice breakingnya yang tangan di atas itu tahu ya? Siapa bisa mimpin? Ya Elsa. Elsa, silakan beri Elsa pimpin dulu ice breaking kita Elsa. Ya, di situ aja. Ya, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular-ularan, berpundar. Kanan, kiri, atas, bawah, berdoa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelas 5. Nah, anak-anak, sebagaimana Pak utarakan di awal bahwasanya kita akan belajar tema kita atau materi kita yaitu hidup indah dalam kebersamaan. Nah, untuk belajar kita ada tujuan pembelajarannya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu ada 2. Yang pertama, mempraktikkan sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi nanti ketika kalian setelah belajar ini diharapkan bisa mempraktikkan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kemudian yang kedua, membuat proyek kreatif yang mencerminkan nilai kebersamaan. Nanti kita akan buat proyeknya sebagaimana di keterangan bawah, yaitu proyek yang akan dibuat adalah membuat poster kreatif bertema hidup damai dalam kebersamaan. Nah, jadi kita akan buat poster yaitu dengan tema hidup damai dalam kebersamaan. Sudah disiapkan nak ya? Di bawah perlengkapannya. Oke, sebelum ke materi nak, Pak mau bertanya dulu nih. Apa yang kamu ketahui tentang toleransi? Kak Esa?
Perbedaan bagus. Yang lain? Kebudayaan. Oke. Ada yang lain? Gak apa-apa. Jawab dulu aja. Kalian lihat dulu video berikut ini ya. Silakan dilihat dulu, diresapi, dicerna. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang ditutup? Ya anak-anak, tadi ada sedikit cuplikan video tentang toleransi. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari video tadi tentang apa? Apa yang terjadi di dalam video tadi? Silakan. Ya, Kiandra. Apa Kiandra maksudnya video tadi kira-kira menurut Kiandra? Menghargai agama lain. Oke, yang sekarang ada ayat Al-Quran. Nah, ini tadi di awal kita akan membahas tentang surat Ali Imran ayat 256. Nah, ini ayatnya. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bil taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Nah, ini adalah surat Al-Baqarah ayat 256. Inti dari surat ini yaitu nih yang baris pertama apa? Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Jadi kita orang Islam tidak boleh memaksakan kawan kita untuk beribadah ke agama Islam. Kalau kita Islam ya kita beribadah sesuai agama kita sendiri. Begitu juga kalau ada kawan kamu yang non Islam, ya biarkan dia beribadah sesuai ajaran agamanya. Baik, sekarang saatnya diskusi. Siapkan pena dan pensil buku tulis. Coba kira-kira menurut kalian, bagaimana kita bisa menciptakan kebersamaan di tengah keberagaman? Bagaimana kita bisa menciptakan kebersamaan di tengah keberagaman? Misal anak-anak di kampung atau di kompleknya banyak warga beragama Islam, tapi juga banyak warga beragama non-Islam misalnya. Di sana ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha di sekitar perumahan kamu. Nah, kira-kira bagaimana kamu bisa menciptakan kebersamaan? Apa yang kamu lakukan? Apakah misalnya saling mengejek? Atau misalnya saling ngata-ngatain? Ngata-ngatain orang lain yang beragama lain? Nah, jadi apa kira-kira yang kamu lakukan biar di komplek itu tetap tercipta kebersamaan misalnya? Nah, silakan kalian diskusikan, silakan kalian catat. Silakan diskusikan. Nah, boleh ya. Silakan yang putra didiskusikan apa saja yang akan kalian lakukan. Coba perhatikan ke sini nak. Pesan pokok di dalam surat Ali Imran ayat 64 ada berapa nak? Ada dua. Yang pertama
persamaan. Yang kedua, jadi dalam surat Ali Imran dijelaskan bahwasanya intinya yang pertama harus adanya persamaan. Maksud persamaan itu di dalam perbedaan tetap bersama-sama. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah. Artinya bagi orang Islam tetap Tuhannya adalah Allah. Tidak boleh menganggap Tuhan lain sebagai Tuhan kita. Begitu juga agama lain, Tuhannya ya agama lain. Ada Tuhan tersendiri bagi agama masing-masing. Sekarang surat Al-Baqarah 256 ada berapa pokok pesannya? Dua. Yang pertama, tidak memaksakan keyakinan lain. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya kita beragama Islam harus memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memeluk agamanya. Tidak boleh, hei, kamu agama Kristen, masuk Islam aja. Nah, tidak boleh ya. Atau sebaliknya orang Kristen, kamu agama Islam masuk Kristen saja. Tidak boleh. Tetap agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Sekarang kita akan mendesain proyek. Nah, sebagaimana Pak tadi katakan bahwasanya kita akan membuat proyek, membuat apa nak tadi nak? Membuat poster. Posternya tadi tentang hidup damai dalam kebersamaan. Nah, nih Pak Bagi nih desain proyeknya nih, perancangannya. Silakan kalian pahami dulu. Nih kelompok 3. Nah ini nak, tengok di situ ada yang pertama, yang ini ya, kotak-kotak ini kotak pertama adalah tema atau pesan posternya. Apa yang akan kalian pesan di dalam poster itu? Yang kalian tuliskan pesannya. Sudah nak? Baik, sudah. Kalau sudah lancar, sekarang saatnya kalian jadwal pekerjaannya ya. Nanti kalian di konsep jadwal pekerjaannya di sini, di kertas ini. Nih, sekarang di sini. Itu jadwal pekerjaan. Itu yang diisi nak. Yang pertama ada mengumpulkan informasi. Satu dari apa misalnya? Satu. Tengok di tulisan dia, tulisan apa ya? Satu, buku cetak. Sudah ya. Baik anak-anak, kalian sudah membuat desain perencanaan dan desain jadwalnya. Sekarang saatnya membuat proyeknya. Nah, sekarang silakan buka kartonnya. Kemudian persiapkan peralatannya dan perlengkapannya. Kemudian silakan desain posternya di kertas karton. Ayo nak, silakan nak, disiapkan. Silakan siapa yang bagian. Pokoknya kerjasama ya, diskusi. Ada yang menggambar, ada yang mewarnai. Silakan nak. Selesai ya? Sudah selesai? Sudah, oke, baik. Kalau sudah, sekarang waktunya membuktikan hasil kreativitas kalian. Sekarang saatnya presentasi. Ayo, silakan bersiap-siap. Nanti siapa yang akan jadi pembicara
lihat siapa yang akan menjadi narasumber dan lainnya. Silakan ya, siap-siap. Oke, kelompok 1 sudah siap. Oke, nah silakan kelompok 1 masuk ke depan ya. Nah, Nah, kalian sudah mempresentasikan hasil karya kalian ya berupa poster dengan tema hidup damai dalam kebersamaan. Sekarang Pak ingin kalian memberi tanggapan. Coba untuk kelompok 2 dan kelompok 3, apa tanggapan kalian terhadap hasil presentasi kelompok 1 tadi? Bagus ya? Bagus tidak? Mungkin ada masukan? Misalnya kurang apa nak? Misalnya? Apa? Kurang jelas suaranya atau gambarnya kurang jelas misalnya? Gambarnya kurang jelas, Elsa Putri, nanti dibagusin lagi katanya ya. Kalau kelompok 2 cukup? Nah, untuk kelompok 1 ada masukan untuk kelompok 2 dan 3? Apa kurangnya misalnya di kelompok 2 misalnya kurang kalimatnya misalnya? Kurang apanya? Oh, suaranya kurang jelas mungkin ya. Boleh. Kurang apa? Oh, pemberian narasinya ya, penjelasannya kurang jelas. Oke, baik. Oke, sudah, nanti ada masukan lain kali kalau ada seperti itu diperbaiki lagi ya. Nah, kalau dari Pak sendiri, anak-anak sudah tampil bagus, cuma ada yang kurang, yaitu kurang pede. Tahu kurang pede nak? Kurang percaya diri, jadi masih takut lah, masih ragu ketika mempresentasikan hasilnya. Nah, lain kali jangan ya, belajar percaya diri, maju di depan. Nah, sekarang saatnya evaluasi dan refleksi. Nah, di dalam pembuatan poster tadi nak, kira-kira apa yang kalian pelajari dari pembuatan proyek ini? Apa nak? Kira-kira yang dapat kalian pelajari dari pembuatan proyeknya apa? Apa ya, Esa? Bagus, bisa mengetahui tentang toleransi. Jadi toleransi itu sebuah perbedaan di dalam kebersamaan.
Poin-poin yang perlu Pak catat yang pertama tentang materi kita. Yang pertama, pesan pokok di dalam surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Itu tadi ada beberapa pesan pokok ya. Masih ingat nggak pesan pokoknya? Kalau dalam Ali Imran ayat 64, yang pertama bersama, yang kedua tidak menyekutukan Allah. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, yang pertama tidak memaksakan keyakinan orang lain. Yang kedua tidak berpegang teguh pada agama Allah. Nah, kesimpulannya dari materi kita hari ini, yang pertama pesan pokoknya itu sudah kalian dapatkan. Kemudian nanti yang kedua, bahwasanya di dalam kebersamaan kita harus tetap menjaga toleransi, terutama di dalam beragama. Nah, tadi sudah kalian diskusikan di awal. Yang akan kalian lakukan untuk menjaga persamaan, ada yang tetap tolong menolong, ada yang bergotong royong, ada yang tidak saling menghina, tidak saling mengejek. Nah, itu adalah hal-hal praktek yang akan kalian lakukan di kehidupan sehari-hari. Oke, siap dipraktekkan? Tidak boleh ya nak sampai kalau ini awak non Islam tidak boleh ya, tidak boleh. Nah, sekarang anak-anak tulis, silakan siapkan buku dan penanya, tulis. Ya, ada soal untuk di pertemuan selanjutnya. Masing-masing ya, di buku agama. Ya, boleh di bawahnya ya. Ya, boleh. Sudah siap? Baik, saya akan tulis syarat ya. Tulislah 3 tindakan nyata yang akan kamu lakukan untuk menciptakan hidup damai di rumah atau lingkungan sekolah. Sudah? Sudah, silakan ditutup. Baik anak-anak, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Kita akan kembali bertemu di pertemuan selanjutnya. Sebelum ditutup, ada pertanyaan anak? Atau mungkin ada masukan untuk Pak ke depannya? Boleh? Tidak? Ya? Pertemuan selanjutnya di minggu depan ya. Nanti akan Pak infokan lebih lanjut lagi di grup yang pagi. Baik, kita akan berdoa dan menutup pertemuan ini dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Anak-anak, demikian pertemuan kita pada hari ini. Billahi hidayah wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.